You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Opportunities and challenges. Kepada Pak Juara Lubis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Doni. Sekali ini mengucapkan Dr. Doni dengan langsung. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir mulai tanggal 17 Maret kita dipaksa untuk tinggal berkantor dari rumah, mengajar dari rumah, dan segala macam dari rumah. Dan kekagetan kita itu ya harus kita lakukan karena memang harus seperti itulah. Ketika itu nggak ada pelajaran agama. Semester sekarang kita mau ada pelajaran agama dan tentu saja kita menjadi bertanya-tanya bagaimana kita berbicara soal persekutuan, kita berbicara soal pelayanan di kampus, padahal kita nggak bisa bertemu langsung. Ini kan menjadi suatu tantangan besar, karena selama ini biar bagaimanapun kalau kita katakan namanya persekutuan, maka intisarinya adalah bertemu, share. Ketika kita bertemu itulah kita bisa berbagi macam hal. Kalau pelajaran saya mengajar sosiologi misalnya, saya mengajar mata kuliah yang lain, itu agak lebih mudah gitu, karena yang saya transfer lebih banyak adalah pengetahuan. Sekarang kita akan berbicara yang dalam kebingungan kita itu, kita akan mendiskusikan bersama ketika kita mau berbicara soal persekutuan Kristen, bagaimana itu kita lakukan, atau bahasa kerennya kampus ministry. Apa opportunity dan challenge, apa itu tantangan yang akan kita hadapi dalam semester depan ini. Ini saya pikir menjadi topik yang sangat penting. Bang Alex akan bicara pada kita. Kita tahu bersama Bang Alex sudah berpuluh tahun aktif dalam pelayanan kampus, dari mulai berkantor dan sekarang menjadi dosen di STT Trinity. Dan saya yakin apa yang dibagikan oleh Bang Alex, dan nanti kita akan teruskan dengan diskusi, akan berguna buat kita untuk menghadapi semester depan. Bukan hanya soal pendidikan agama, tapi juga pendidikan lain juga. Bagaimana tantangannya adalah bagaimana kita bisa berbagi spirit dengan orang-orang yang kita layani di kampus. Kira-kira itu yang saya bayangkan akan menjadi bahan diskusi kita, sehingga ini menjadi topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan walaupun ini jam 1 siang, bukan jam yang agak ngantuk, tapi karena topiknya hangat, ketika kita bisa menikmati diskusi siang hari ini. Silakan Bang Alex. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu melalui online. Pak Juara, terima kasih sudah boleh memberikan pengantar. Jujur kita semua bingung, begitu ya. Dalam berarti kita tidak hanya harus mendengar dari satu pihak. Karena itu juga saya menyadari siang hari ini, kerinduan saya juga adalah mendengar dari Bapak Ibu sekalian, berdiskusi, sehingga kita belum ada yang terlalu expert untuk pandemic situation. Jadi ini akhirnya membuat kita satu sama lain perlu untuk belajar, saling mengasah, saling bercakap, sehingga akhirnya apa yang bisa kita shape ke depan, bentuk ke depan melalui pelayanan mahasiswa ataupun persekutuan mahasiswa ini bisa sama-sama kita bentuk dengan lebih baik. Dan tentunya mungkin seperti sekarang ini juga begitu ya. Ada yang namanya 1.0, nanti kemudian tahun depan lagi mungkin meningkat jadi persekutuan mahasiswa 2.0. Jadi kita terus akan mengalami perkembangan dan pembaharuan seiring berjalannya apa yang sama-sama kita hadapi ke depan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus saya melihat bahwa realita mahasiswa dan pandemi ini juga menarik untuk kita perhatikan karena ini bukan cuma masalah kesehatan semata. Tentu ada masalah kesehatan, tetapi bukan hanya masalah kesehatan karena pandemi ini bahkan telah menjadi masalah yang sedunia dan ini bicara masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan juga masalah politik. Banyak yang minta ganti pemerintahan dan seterusnya memanfaatkan situasi realita ini. Nah, saya coba mengambil dari beberapa diskusi yang ada. Ini dampak-dampak pandemi kira-kira yang saya sempat rangkum untuk mahasiswa. Yang pertama, tentunya dampak kesehatan. Mungkin belakangan kita dengar bahwa ternyata orang muda juga bisa terpapar COVID begitu ya. Dan saya pikir itu realita juga ketika pertama kali terjadi juga dalam pelayanan kami di Jakarta. Satu mahasiswa yang kena, dan itu juga yang membuat kami waktu itu jadi satu klaster ya. Sempat kira-kira 2 minggu kami harus karantina mandiri dan seterusnya. Jadi ini bukan cuma realita yang kenanya bisa yang lebih senior dan seterusnya. Secara kerohanian ini dampak juga begitu ya. Mulai dengan bagaimana melihat kerohanian mahasiswa. Bagaimana saat teduh mereka dalam situasi seperti ini. Bagaimana juga kita melihat semua ibadah jadi tele-ibadah. Bayangkan selama ini nonton YouTube itu buat fun. Sekarang ibadahnya di YouTube begitu. Itu men-switch pikiran pun nggak mudah. Lalu kemudian masalah keluarga. Walaupun banyak yang mungkin mengatakan bahwa ya mereka sih belum berkeluarga. Tapi jangan lupa mereka tinggal di rumah. Mungkin ada orang tuanya dirumahkan. Ada pemotongan income. Relasi dengan keluarga yang ketemu 24/7. Sehingga juga itu membuat beberapa mahasiswa mengalami relasi yang konflik dengan orang tua dan seterusnya begitu ya. Next. Dan juga ini sudah jadi masalah pendidikan. Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian lebih aware dengan hal ini. Harus kuliah dari rumah, yang skripsi tingkat akhir, yang punya rencana studi lanjut. Belum lagi bagaimana bisa fokus belajar. Dan ini hal-hal yang saya pikir saya coba daftarkan saja. Tidak semuanya mungkin kita akan bahas, tetapi kita bisa lihat ya. Dalam realita mahasiswa yang mereka alami. Nah, masalah yang ya kampus selalu ada cinta di situ ya. Percintaan. Saya beberapa kali di awal-awal pandemi ini ada yang kontak begitu melalui Instagram. Kak, gimana nih? Saya lagi doa bareng sama satu perempuan. Dia laki-laki. Lalu dia mengatakan tiba-tiba nggak bisa ketemu seperti ini. Jadi dalam menjalin relasi ya, baru mungkin beberapa yang tadinya LDR yang mungkin masih dari Bandung bisa ke Jakarta atau ke Bogor seminggu sekali ketika terjadi pandemi akan mengalami LDR dan seterusnya. Belum lagi ketakutan akan masa depan. Berbagai planning ke depan yang mungkin menjadi pergumulan. Nah, kalau kita coba simpulkan dampak pandemi ini, maka kita bisa melihat ini mengkaitkan dengan masalah mental, masalah sosial, dan juga masalah spiritual. Nah, jadi poinnya adalah ini bukan cuma masalah internal akhirnya, tapi juga menjadi pergumulan ya. Pergumulan secara umum, secara sosial, keluarga, gereja, pelayanan, begitu ya. Dan ini yang saya pikir kita harus aware. Dan mungkin kalau kita tulis di atasnya, ini bukan cuma dampak pandemi bagi mahasiswa, tapi juga bagi dosen, bagi Bapak Ibu, alumni, kita semua mengalami dampak-dampak seperti ini. Saya ketemu beberapa, maksudnya bercakap-cakap dengan beberapa teman yang sudah mengalami tanda kutip depresi. Mungkin depresi ringan begitu ya, karena mahasiswa itu senangnya ngumpul, tiba-tiba harus di rumah saja. Ada keluarga juga yang kami kenal, ternyata kemarin waktu nimbang beratnya turun begitu ya. Ini seorang ibu sudah sepuh juga, ternyata karena ketakutan dengan pandemi jadi sangat menjaga dan seterusnya. Jadi ini masalah bukan cuma masalah biasa begitu ya, sudah menjadi masalah mental buat beberapa orang juga. Nah, kalau ditanya apa peluang tantangan, nah saya coba daftar aja. Saya udah sulit lah membedakan ini peluang tantangan. Bapak Ibu bisa nanti coba kita elaborasi sama-sama. Tetapi salah satu realita yang saya temui adalah mahasiswa, secara khusus mahasiswa ya, yang mengurusi persekutuan khususnya, itu tiba-tiba mati gaya.
Nah, ini istilah anak sekarang, mati gaya, nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena ternyata mereka punya skill selama ini adalah skill pertemuan offline. Jadi misalnya mereka tuh menikmati tuh ya ke sekretariat, latihan musik, lalu kemudian mereka persiapan, persekutuan doa. Semua hal yang mereka biasa lakukan itu adalah dilakukan secara tatap muka. Nah, ketika tidak bisa tatap muka, itu banyak yang tiba-tiba mati gaya, nggak tahu mesti ngapain. Jadi ini kesulitan berelasi dalam persekutuan, mengingat kondisi tidak dapat bertemu tatap muka. Sehingga relasi interpersonal antar jemaat tidak berkembang. Terus beberapa hal yang menarik begini, komunikasi jadi terbatas. Padahal kan sebenarnya kita semua punya handphone gitu ya, punya smartphone lah paling tidak. Dan persekutuan online yang awalnya memang kita harus lihat bahwa ini juga awalnya menarik ya. Tiba-tiba semua bikin persekutuan online, lalu kemudian teman-teman kita yang nggak pernah ikut kebaktian, yang ada di daerah lain, tiba-tiba bisa ikut ibadah. Lalu ada euforia, kira-kira bulan pertama, bulan kedua. Dalam pelayanan mahasiswa kami di Jakarta, kami melakukan persekutuan mahasiswa rutin seminggu 2 kali. Jadi kita bagi wilayah, hari Senin untuk teman-teman wilayah Jakarta mana dan mana, hari Selasa Jakarta mana dan mana. Berharapnya secara khusus mereka tetap bisa punya rasa kebersamaan. Karena biasanya kami punya pertemuan offline-nya, tatap mukanya itu di dalam dua bagian wilayah besar. Awalnya banyak yang datang, tapi ini mulai tiba-tiba ya makin lama makin menurun begitu ya. Dan ini jadi hal menarik juga untuk kita perhatikan. Jadi perlu kita pikirkan kenapa menurun, hal apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka tetap juga bisa menikmati dan berkembang. Next. Nah, ini peluang yang kelihatan karena online, setiap mahasiswa sebenarnya lebih fleksibel waktunya. Bahkan ada yang tidak pernah hadir rutin pada saat persekutuan offline atau tatap muka, tetapi datang ketika online. Nah, ini unik. Tapi juga ada yang sebaliknya. Tadi saya dengar juga ada yang sebaliknya, Kak. Kami baru selesai evaluasi pelayanan ini dari jam 10 pagi tadi sampai jam setengah 1. Dan ini yang dikatakan oleh mahasiswa tadi. Dia katakan banyak yang dulunya nggak biasa datang waktu offline, malah online-nya datang. Tapi juga ada yang biasanya offline-nya datang, waktu online kok nggak pernah muncul. Ada satu kampus persekutuan di Jakarta yang bahkan selama online seperti ini, belum pernah melakukan persekutuan sama sekali. Jadi, satu sisi memang ada peluang ya untuk persekutuan dan pembinaan online, tetapi juga ada banyak catatan di situ yang perlu kita kritisi. Saya dengan KPP waktu itu ya, dengan Komisi Persekutuan Pembinaan, begitu kita ngadain training PA jadi saya pernah ngisi juga di adik-adik di IPB, melihat bahwa oh ya masih ada, tapi ada kampus di Jakarta yang bahkan tidak membuat persekutuan sama sekali. Kenapa? Karena pengurusnya tiba-tiba mati gaya. Kita kontak, tidak mau balas WA, kita tanya kenapa, banyak sekali alasannya. Tapi akhirnya waktu kita gali, mereka jadi kayak gagap. Ini harus bagaimana? Karena skill yang dimiliki sebenarnya selama ini adalah skill pertemuan offline. Online itu jadi sesuatu yang memberatkan buat mereka. Next. Nah, ada beberapa kondisi yang menjadi kendala bagi mahasiswa yang ikut pembinaan secara online. Beberapa kan pulang kampung atau tinggal di rumah keluarga. Kalaupun dia nggak sempat pulang, dia tinggal numpang di rumah keluarga. Nah, ini menarik nih. Ini curhatnya mahasiswa. Sehingga harus bisa bagi waktu dengan kuliah online. Kenapa? Karena merasa tidak enakan sama keluarga karena seharian paginya kuliah, sorenya kebaktian, persekutuan, pembinaan lagi gitu ya. Seharian di depan laptop, di depan HP. Sehingga, ya ini saya pikir kita juga mesti pikirkan ya cara-cara pembinaan yang lain, sehingga bisa menjangkau seluruh jemaat juga. Jadi ini curhatan yang saya dengar dari mahasiswa ya. Next. Nah, di sisi yang lain ada beberapa mahasiswa yang kesulitan kuota internet. Jadi kalaupun dia punya kuota, mungkin dia prioritaskan bukan untuk persekutuan, tapi untuk kuliah. Dan juga di beberapa daerah, karena banyak mahasiswa yang harus pulang ke daerah, itu juga masalah jaringan internet. Ada satu pelayanan siswa yang kami layani, itu siswanya untuk bisa ikut kebaktian itu mesti naik pohon gitu ya. Karena sinyal terbaik itu di atas pohon begitu.
Jadi, ya saya melihat bahwa kita perlu memikirkan lebih utuh lah ya, pembinaan baik secara offline maupun secara online. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, apa yang saya gumulkan? Sebenarnya dari awal ketika pandemi terjadi, saya terus bergumul apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Nah, saya mau coba share beberapa pemikiran yang saya mulai dengan conviction. Jadi saya pikir apapun situasinya, we need to have a deep conviction of what we are doing at the moment. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sekadar melakukan rutinitas perkuliahan agama Kristen. Saya pikir kita semua yang terlibat di dalam pelayanan ini tentunya memahami itu dengan jelas. Ini bukan another semester of doing the same things years by years or year after years. Kita sedang menghayati apa yang saya coba hayati dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan ayat yang kelima. Next. Saya tuliskan ayatnya, saya nggak akan eksposisi khusus ya, Bapak Ibu nanti bisa mendalaminya. Tetapi saya melihat dalam ayat yang kedua ini surat terakhir Rasul Paulus sebelum dicatat dia meninggal dunia martir. Tetapi kerinduannya begitu dalam bagi Timotius, anak rohaninya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dalam penjara ketika Paulus menuliskan surat ini, fokusnya adalah beritakanlah firman. Saya menyimpulkan dengan istilah ini. Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. We need to have this conviction. Saya pikir we need to be in the same boat. Kita harus ada dalam perahu yang sama, menyadari bahwa ini bukan sekadar satu pembelajaran semata-mata, tapi ini kesempatan untuk memberitakan firman sebagaimana Paulus mengatakan kepada Timotius, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran. Itu ada masalah tadi, dia harus mempelajari bagaimana mengadres orang dengan pergumulan mereka, dan dengan segala usaha. Nah, Bapak Ibu, Paulus nggak ngomong ini dari kehampaan ya. But next, ini Paulus, he was in prison. Waktu Paulus bicara ini, bukannya dia cuma bicara teori, tapi dia dari dalam penjara. Dari dalam penjara, Paulus bukannya terlena, bukannya laid back gitu ya. Aduh, tunggu-tunggu kapan aku meninggal, apa akan diadili. Tetapi betapa Paulus di dalam penjara tidak membuat dirinya dan firman Allah terpenjara. Bahkan kalau kita lihat, ada surat-surat yang ditulis oleh Paulus justru dari dalam penjara. Makanya seringkali disebut sebagai prison letters. Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Jadi dari dalam penjara bukannya stop memberitakan Injil. Jangan karena situasi kita jadi stop. Tapi we need to have a deep conviction. Dan to start move together toward the same direction ya. Nah, ini kutipan yang saya rindu juga bisa kita ingat sama-sama waktu mengerjakan pelayanan ini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, God's word can never be changed by its opponents, only by its messengers. Jadi, firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Mungkin banyak orang yang gak suka firman Allah diberitakan, tetapi firman Allah justru terbelenggu ketika pemberitanya tidak benar-benar memberitakannya, menutup mulutnya, atau mungkin dalam situasi sekarang ketika pemberitanya mati gaya, kita nggak tahu mesti ngapain, lalu kita stop. Ya sudahlah, semua diberhentikan, kita nggak tahu mesti ngapain. Nah, karena itu dari conviction ini, saya bagikan ini kepada teman-teman mahasiswa di Jakarta dalam beberapa kali pertemuan, supaya kita sama-sama punya keyakinan bahwa ini situasi bukan menjadi penghalang, ya. Coba Bapak Ibu pikir ya, Paulus ini
dari dalam penjara. Dia pakai media yang ada pada masanya. Medianya apa? Surat. Jadi kalau ditanya, tatap muka, kita nggak bisa tatap muka, Kak. Gitu ya, anak-anak ngomong gitu. Saya bilang, ya apa yang ada padamu gitu. Tuhan nggak minta apa yang nggak kamu punya. Paulus dari dalam penjara, ketika ada gulungan-gulungan kitab, dia menuliskan di situ. Bagi saya ini media yang Paulus pakai. Kalau mungkin Paulus hidup sekarang, maka mungkin Paulus akan nulis terus ya di Facebook gitu ya. Mungkin dia akan nulis juga di Instagram. Kalau buat anak sekarang yang lebih attached dengan Instagram. Tetapi kerinduan yang dalam bahwa firman harus diberitakan. Karena itu terus Paulus menggunakan segala media yang ada. Next. We need to think the way forward. Nah, sekali lagi kita harus share idea. Saya memikirkan beberapa hal, tapi saya juga terus berdoa supaya Bapak Ibu kita mikir sama-sama begitu ya. Saya dengar beberapa ceramah, saya coba summarize, saya coba terapkan di beberapa kampus di Jakarta yang kami layani. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan pemberitaan firman Tuhan tetap berlangsung dalam masa pandemi ini, ya? Bagaimana kita bisa melihat itu diteruskan? Next slide. Dan sekarang yang mulai makin terpikirkan adalah adalah online ministries. Sekali lagi saya harus katakan online ministries ini harus dilihat secara utuh. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak mungkin punya online access yang baik. Tidak semua punya internet connection yang baik. Tapi khususnya di daerah-daerah besar, di kota-kota besar, saya pikir ini harus menjadi satu pemikiran mendalam oleh gereja, oleh kampus ministry juga, untuk dipikirkan ke depan. Nah, tapi saya mau meng-highlight beberapa prinsip penting supaya kita bisa aware juga. Jadi saya nggak kasih langsung idenya dalam arti ini yang dilakukan, tetapi yang saya coba pikirkan dari surat 2 Timotius, prinsip pelayanan online yang tetap harus ada, yaitu engagement. Keterlibatan secara utuh. Ini bicara interaksi yang dalam, bukan hanya share knowledge. Saya sepakat sekali dengan Pak Juara tadi. Bapak sudah highlight ini. Ini poin saya yang pertama. Kita tidak hanya share knowledge. Kalau kuliah mungkin kita hanya share knowledge. Itu pun saya pikir Bapak Ibu yang bisa menciptakan suasana kuliah yang baik. Kita pun dalam offline merindukan sebenarnya ada sharing hidup juga yang lebih dalam dengan orang-orang yang kita ajar. Kita harus bisa melihat ini. Nah, saya memperhatikan bagaimana Paulus melihat hal ini juga di dalam 2 Timotius 2 misalnya. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu, engagement ini saya jelaskan sedikit soal engagement ya. Jadi sebenarnya engagement ini juga satu kata yang menarik di dalam dunia media sosial sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat para YouTuber, orang-orang yang aktif di media sosial, di masa yang lalu, influence mereka, makanya mereka disebut influencer, influence mereka itu dulu hanya diukur dari berapa banyak follower. Jadi itu kita bisa lihat ya, karena waktu itu orang lomba-lomba cari follower, bikin konten yang menarik, followernya nambah, bahkan sekarang juga ada bisa beli follower dan seterusnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu perhatikan bahwa ini semua bicara tentang jumlah follower saja. Tetapi setelah makin jauh sekarang, Bapak Ibu bisa melihat, sekarang diperkenalkan istilah bukan hanya berapa jumlah follower. Influence itu ditentukan dari berapa banyak engagement. Jadi, misalnya begini, saya bisa aja punya follower di YouTube 10.000. Tetapi kalau saya live misalnya, yang nonton cuma 2 orang, 3 orang, lalu kemudian yang komen video saya, yang share konten yang saya buat hanya beberapa orang, maka itu yang dianggap engagement-nya sedalam apa. Makanya lihat sekarang YouTuber-YouTuber itu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share gitu ya. Itu selalu mereka kasih tahu karena dari situ sebenarnya engagement itu diukur tidak melulu. Tentu ada faktor follower. Tetapi tidak melulu hanya follower. Nah,
Saya lagi mikir gini ya, di dalam dunia pelayanan, yang saya agak takut, kita merasa sudah memberikan sesuatu dengan memberikan anak-anak kita atau jemaat kita persekutuan online. Udah, terus kita lihat, yang datang waktu bikin Zoom meeting, yang datang 80 orang. Oke, itu hanya follower kalau kita bicara deskripsi sekarang. Kita harus berpikir lebih jauh lagi, bagaimana engagement-nya. Nah, ini yang perlu kita coba perhatikan. Karena itu saya melihat beberapa pola pembelajaran pun akhirnya masuk ke arah seperti itu. Jadi misalnya bukan hanya berapa banyak yang datang waktu kita bikin ibadah, kebaktian, bukan dari situ ukuran keberhasilan pelayanan kita, tetapi dari engagement dengan orang-orang itu. Nah, saya melihat engagement dengan orang tersebut, maka kalau kita pakai prinsip Kristen, itu prinsip pemuridan sebenarnya. Paulus kepada Timotius, apa yang kau dengar daripada aku Timotius, percayakan itu kepada orang lain. Jadi saya simpulkan dengan next slide, kalau lihat pemuridan Yesus juga, maka penting sekali journey together. Journey together, berjalan bersama-sama. Coba kita perhatikan, next slide. Ini pemuridan yang Paulus dan Timotius, kalau kita perhatikan, saya tuliskan di sini, kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Dalam pengertian transfer itu melibatkan pengenalan yang dalam, ya. Sehingga yang bisa kita sampaikan adalah pemahaman, tapi juga teladan, pengalaman iman, dan interaksi yang utuh. Bapak Ibu, sebenarnya saya kagum dari dulu dengan IPB karena sebenarnya Bapak Ibu melakukan itu minimal dengan adanya asistensi agama. Betul, ada kuliah umum, mentransfer semua pemahaman, tetapi kemudian itu dibahas, didaratkan begitu rupa melalui adanya asisten-asisten. Dan saya pikir itu sangat luar biasa. Karena tidak semua kampus melakukan itu. Nah, itu yang terjadi, bayangkan satu semester anak itu akan mendapat pendampingan dari kakak asisten yang akan menolong mereka. Tentunya saya harapkan yang terjadi adalah transfer yang lebih utuh, engagement yang lebih dalam. Nah, next slide, kalau kita lihat di ayat 10 dan 11 yang dikutip di sini, ini maaf, ini kartun Korea saya dapat dulu waktu bikin slide buat siswa. Ini kartun Korea Paulus sama Timotius, jadi maaf Paulusnya agak sipit, Timotiusnya juga ya. Dikatakan, Paulus bilang begini sama Timotius, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak Ibu perhatikan ada 7 ku di situ. Bagi saya ini menarik. Kenapa 7 ku ini menarik? Karena Bapak Ibu bisa tahu ajaran seseorang hanya dengan melihat dia ngajar di depan kelas. Tetapi bagaimana tahu cara hidup, pendirian, iman, kesabaran? Ini nggak cukup kita cuma jadi fansnya dia, tapi kita harus jadi follower yang engage dengan hidup orang itu. Dan termasuk kalau kamu leader, engkau adalah pemimpin, engage dengan orang yang dipimpin. Jadi saya pikir itu IPB punya warisan yang baik dalam pembelajaran agama yang bukan hanya menerapkan ajaran, menyampaikan ajaran, tetapi ada kelas-kelas atau asistensi yang menolong hal ini terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat next slide. Ini yang Paulus bilang di dalam ayat 11, karena ternyata Timotius itu dia ajak, ya. Jadi ini keterlibatannya mendalam sekali. Makanya Paulus bilang, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, jadi saya meng-highlight lagi, next slide. Prinsip penting pelayanan online itu sebenarnya adalah mentoring personal. Nah, ini juga perlu untuk kita membaharui juga pemahaman kita, walaupun mungkin teman-teman yang nanti akan jadi asisten agama, walaupun yang kita pimpin adalah kelompok, mungkin kita buat grup WA kelompok, tetapi sebenarnya perhatian dan doa kita ataupun cara kita mendekati harusnya itu personal. Kenapa? Karena saya melihat begini, ketika pandemi ini terjadi,
dengan begitu banyaknya masalah, termasuk masalah mental, masalah sosial, saya makin melihat, bukannya kita nggak butuh pelayanan kelompok besar. Tentu kita undang pembicara, sampaikan materi. Tetapi persekutuan harus berpikir lebih jauh kepada pelayanan relasional dan personal. Saya pikir itu jadi satu hal peluang, tantangan, yang harusnya ditangkap dengan kuat. Di masa yang lalu, pelayanan kita itu biasanya fokus kepada pembicara. Jadi kita siapin acaranya, undang pembicara, sampaikan materi, selesai. Nah, sekarang juga kayak saya melihat begitu. Jadi kita kayak pindahin ya. Oke, sekarang bikin kebaktian, undang pembicara. Udah, pokoknya semua anak datang, 300 anak baru mungkin nanti masuk dalam Zoom meeting kita atau apa. Tapi apakah itu selesai? Ya, di sini kita mesti berpikir lagi nih. Pelayanan mentoring personal. Nah, mungkin muncul pertanyaan, gimana mau personal? Kan nggak bisa ketemu. Saya harus ingatkan juga, ini satu keluh kesah yang saya dengar terus di pelayanan. Jadi benar-benar kita itu suka meratapi nasib, kan nggak bisa ketemu. Gimana? Padahal harus terjadi relasi yang dalam. Gimana, Kak? Begitu ya. Nah, saya garis bawahi beberapa hal dulu. Next. Bapak Ibu perlu punya penghayatan. Pelayanan online tidak menggantikan pelayanan offline. Tetapi saya pakai prinsip ini, menambahkan. Kenapa? Karena memang online tidak bisa menggantikan yang offline. Offline itu nggak tergantikan. Tapi karena realitanya tidak bisa dilakukan, maka ini jadi menambahkan. Jadi jangan nostalgia terlalu, atau kadang-kadang, aduh ini nggak bisa nih. Ini yang terjadi sama persekutuan mahasiswa ya. Mereka langsung bilang, aduh Kak, saya nggak bisa nih, saya nggak tahu gimana caranya. Karena terbiasa semuanya offline. Lalu saya katakan kepada mereka, enggak deh, ini bukan menggantikan. Nanti kalau sudah selesai pandemi ini, toh kita akan kembali offline juga. Atau mungkin kita nanti akan, istilah sekarang, hybrid ya. Kombinasi. Karena ternyata online pun ada hal-hal yang luar biasa. Jadi coba Bapak Ibu bisa lihat, saya katakan dalam next slide. Kita perlu memaksimalkan kekuatan pelayanan online. Jadi dalam situasi seperti ini, ya mari kita kuatkan. Maksimalkan kekuatan pelayanan online. Saya ngelihatnya begini ya, ini contoh saja. Bagaimana memaksimalkan kekuatan pelayanan online? Secara sederhana dalam pemuridan. Biasanya pertemuan kita itu every week. Setiap minggu kalau kita kelompok kecil, mungkin kita akan ketemu per minggu ya. Kita ketemu, bahas bahan. Maka sebenarnya sekarang ini pemuridan itu bisa terjadi setiap hari. Tentu dengan gadget dan segala macam. Memang kita nggak bahas bahan kelompok kecil mungkin setiap minggu. Kita nggak bahas bahan asistensi setiap minggu. Tetapi mungkin WA yang dikirimkan oleh Bapak Ibu, mungkin sebagai asisten atau apa, kepada mahasiswa. Mungkin ya saat hari ini kita tanya apa yang mau didoakan. Mungkin besok kita cuma kirim gambar, biarkan Tuhan bekerja lewat gambar itu. Mungkin ada ayat di situ. Hari berikutnya kita share sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi pemuridan yang everyday. Dan itu kekuatannya di mana? Bukan di offline. Kekuatannya di online. Jadi ketimbang menyesali nggak bisa ketemu offline, ya yang sekarang ada di tangan kita, kita maksimalkan. Tentunya nanti dalam kombinasi, kalau ternyata sudah bisa lagi ketemu offline, maka ya kita bisa saling combine, begitu ya. Nah, karena itu nanti dalam, saya nggak masuk ke sini Bapak Ibu kali ya, karena saya pikir ini lebih teknis. Tetapi ini kemarin slide yang saya bawakan juga di beberapa kampus atau pelayanan yang mencoba melihat bagaimana pelayanan digital dilakukan. Jadi kita perlu kenal nih platform-platform digital. Dan biasanya ini orang-orang yang muda sih yang lebih ngerti ya. Saya jujur aja juga banyak kali saya diskusi sama mereka, minta mereka coba lihat. Ini apa kekuatannya, ini apa kekuatannya. Poinnya apa? Kelolalah pelayanan digital dengan baik supaya di dalamnya tetap kita melakukan yang namanya engagement dan mentoring personal. Jadi saya melihatnya
kita mau bikin kebaktian besar. Oh, bagus. Tapi menarik juga nih, Zoom misalnya memberikan kesempatan kita masuk breakout room. Nah, itu jadi menarik tuh. Breakout room ini sebenarnya saya lihat karena Zoom sendiri melihat bahwa ada kesempatan bertemu dalam kelompok yang lebih kecil misalnya. Nah, itu yang disebut misalnya close community meet model. Jadi, kita harus tahu tujuannya apa dan bagaimana mengkombinasikannya. Next lagi, ini semua saya lewatkan. Ini cuma tentang digital ya. Nah, ini offline dan online ke depan ini bukan lagi pilih salah satu, tapi nampaknya harus dua-duanya. Dan next, kita butuh berpikir dengan kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu berhubungan dengan proses berpikir. Ini salah satu pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, tapi bisa dengan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Makanya di dalam pelayanan, dalam pendidikan khususnya ya, next. Bapak Ibu bisa lihat ya, ada hybrid learning. Nah, ini bagiannya Bapak Ibu, cuma yang saya mau sedikit garis bawahi, mungkin kita harus belajar berubah ya. Next lagi. Next lagi. Nah, ini kalimat ini bagi saya berkesan. Next, satu kalimat lagi. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Poinnya adalah kita belajar untuk benar-benar menantang diri kita. Dan ini akhirnya saya melihat kolaborasi perlu terjadi. Yang senior dibutuhkan, yes. Yang senior punya hikmat. Yang muda-muda biasanya punya passion. Jadi passion dan wisdom ketika digabung, saya pikir ini akan sangat berguna bagi pelayanan kerajaan Allah. Nah, satu titipan yang saya juga sedang coba baca, pelajari, walaupun juga belum tuntas, adalah digital ministry. Ketika diskusi dengan satu teman di Singapura, dia memberikan 4 istilah berikut. Dia bilang, sebenarnya kalau kita mau masuk pelayanan online, ini kalau bicara nanti online ministry, begitu ya, digital ministry, dia katakan pertama tuh mesti pilih platform. Mau platformnya apa? Misalnya, kalau saya mainnya di Facebook, maka saya tahu Facebook itu bisa apa saja. Itu platform dulu dipilih. Kalau saya mau main di YouTube, oh YouTube tuh bisa panjang. Kalau saya mau main di Instagram, saya pernah membuat ya yang namanya SMS, semenit menikmati sabda. Orang nanya, kenapa cuma semenit? Karena platform yang saya pilih atau yang kami pilih adalah platform Instagram. Sementara Instagram itu di Instagram feed-nya cuma bisa maksimal 1 menit. Jadi memang menarik nih, kita mesti berpikir nih, digital platform yang dipikir apa. Lalu kita mesti pikirin digital pedagogy-nya. Digital pedagogy ini, Bapak Ibu mungkin orang pendidikan bisa mendalami. Tapi bagi saya menarik ya, karena ternyata pedagogi yang harus terjadi itu juga beda ketika kita memilih pedagogi yang digital. Lalu sesudah itu nanti kita mesti melakukan training skill. Kumpulin orang, sosialisasi. Baru kemudian dia mengatakan konten itu sebenarnya yang paling akhir. Poinnya bukannya konten nggak penting, tetapi konten itu kita udah punya. Kita udah tahu nih, kita mesti nyampein apa. Bapak Ibu kan udah tahu nih, waktu ngajar agama, apa yang mau disampaikan. Tapi jangan-jangan kita mesti lihat dulu nih, platformnya apa. Oh, nanti pertemuan kita pakai Zoom. Kalau Zoom itu bisa apa saja. Oh, bisa breakout room. Lalu pedagoginya kita pikirin. Oh, sekarang awalnya kita kumpul dulu sama-sama. Nanti pelajar agama, misalnya 15 menit ada yang nyampein sesuatu. Sesudah itu, pedagoginya mungkin masuk breakout room. Habis itu, kumpul lagi. Nah, itu sebenarnya cara pembelajaran yang harus dipikirkan setelah kita melihat apa platform yang kita pakai. Lalu skillnya, makanya kalau seperti itu akhirnya semua harus di-training ya. Begini loh, bahan yang sudah ada, kita transfer menjadi bahan yang akan dipakai secara digital. Jadi itu yang saya lagi pikirkan juga, yang kiranya Bapak Ibu di situasi seperti ini, mari kita sama-sama berpikir lebih dalam, melihat peluang, kesempatan, dan akhirnya terus ingat our deep conviction. Semua ini karena kita ingin menyampaikan firman Tuhan bagi generasi ini. Itu pengantar dari saya, sorry. Kiranya Bapak Ibu bisa
berdiskusi juga dari pengantar ini untuk kita sama-sama melihat apa yang harus terjadi ke depan. Thank you. Makasih Pendeta Alex. Sama-sama, Pak. Saya pikir COVID sudah mendisrupsi kita. Siang ini Bang Alex yang mendisrupsi kita. Artinya terutama buat generasi-generasi baby boomers pasti saya nggak bisa. Pasti ada kesan seperti itu. Tapi kalau kita punya conviction tadi itu ya, conviction tadi saja kita tidak bolehlah menyerah, nggak boleh sama sekali tidak boleh menyerah dengan situasi. Apa yang kita lakukan, kalau saya misalnya akan meminta orang yang lebih muda untuk membantu saya dalam rangka sipil. Betul, Pak. Saya pikir itu tantangan dari Pendeta Alex untuk kita dalam menghadapi pelayanan semester depan. Dan yang tadi itu engagement dan personal mentoring itu menjadi sangat penting, karena yang kita layani bukanlah gerombolan tapi individu-individu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Makasih Pendeta Alex. Kalau tadi di awal saya katakan Bang Alex, sekarang harus saya katakan Pendeta Alex karena agak apa saya. Baik, saatnya buat kawan-kawan dan ibu sekalian untuk memberikan komentar, bisa pertanyaan, bisa pengalaman, dan bisa saran buat kita semua. Silakan, siapa yang mau mempergunakan kesempatan ini. Mengapa begitu? Oke. Di sini juga ada adik-adik asisten dan juga dari BPH, jadi boleh juga bertanya begitu, Pak. Silakan. Ya, justru sebenarnya itu tantangan dari Bang Pendeta Alex tadi kan seperti itu. Bagaimana mengkombinasikan yang besar dengan yang kecil itu. Mudah-mudahan jam 3 nanti kita lebih detail lagi, karena jam 3 kita akan bicarakan soal teknis pelayanannya. Itu saya pikir tantangannya besar sekali. Itu akan kita bicarakan nanti. Oke, silakan, siapa yang mau mempergunakan kesempatan ini? Silakan. Siapa yang mulai? Ya. Silakan. Pak Murdiarso, silakan Pak. Terima kasih, selamat datang Pak Pendeta Alex. Halo Pak Mur, apa kabar? Baik. Ya, menarik poin mengenai transisi PSBB ini, transisi antara online dan offline. Karena di dalam dunia pendidikan pun kita agak gagap ya, ketika yang dulu disebut pendidikan jarak jauh itu remote gitu, betul-betul jauh, nggak jelas itu apa maksudnya. Saya diingatkan supaya menunjukkan wajahnya. Jadi gagap, tapi ini kenyataan sekarang, sehingga yang kami hadapi sebagai pendidik, khususnya di mata kuliah yang lain, dan menarik sekali kalau ini diterapkan di mata kuliah agama, itu membawa atau menyampaikan materi online itu tidak berarti materi yang selama ini kita siapkan didigitalkan. Betul, benar Pak. Itu pemahaman yang saya kira harus cepat-cepat kita taruh itu, kita tinggalkan. Betul. Kita anggap PowerPoint dulu bisa saya upload, ya itu offline itu tidak bisa begitu. Terutama kalau kita bicara soal pembinaan, engagement dan personal touch itu tidak tergantikan ketika kita offline. Nah ini bagaimana di apa istilahnya, surrogatenya, penggantinya apa supaya hal itu ada semacam kompensasi sehingga kita bisa tetap menjaga itu, karena ini penting sekali kita bicara teladannya online itu kan susah. Jadi mungkin dari pengalaman
bisa disampaikan, khususnya dari teman-teman di Singapura itu sering kali ada inovasi ya, yang karena mereka selalu berada pada situasi yang kepepet kan, struggle, dan ada jalan keluar gitu. Ini ada respon. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mobiarso. Silakan Pak Alex. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya jawab yang pertama dulu, yang terakhir sebenarnya ya Pak. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan offline, karena kita meyakini, saya juga sangat meyakini bahwa personal touch itu sangat maksimal ketika offline. Tetapi ketika harus online, maka saya harus memikir, berputar otak bagaimana memindahkan itu ke dalam online. Dan memang ya, yang mungkin bisa kita lakukan menurut saya yang paling sederhana adalah mendampingi secara rutin melalui chatting, SMS, ataupun WA, ataupun hal-hal lain. Lalu kemudian membuka diri kita juga untuk mungkin sharing pergumulan kita. Saya melihat bahwa seringkali pola pembelajaran kita, saya kakak kelompok nih, kamu adik. Jadi akhirnya ya saya cuma tanya, kamu apa yang mau didoakan? Tetapi mungkin saya juga lupa men-sharingkan hidup saya. Dan mungkin ketika menceritakan hidup kita demikian rupa, walaupun melalui online, saya berharap lah, saya berdoa itu menjadi cara Tuhan menyampaikan teladan-teladan yang hidup itu. Saya akhirnya lihat begini, Paulus tulis surat buat Timotius, dan ternyata banyak hal yang Paulus sampaikan itu ya di surat itu begitu. Jadi ketika dia tidak bisa hadir secara fisik, nah memang uniknya Paulus sama Timotius kan sudah invest. Waktu Paulus tulis surat 2 Timotius, Paulus telah pernah bersama Timotius 16 tahun. Jadi udah punya modal yang cukup ya, benar-benar dia lihat hidup Paulus. Tetapi curhat-curhatnya Paulus yang begitu real dalam surat 2 Timotius, saya pikir coba kita pindahin ke WhatsApp grup kita kali ya. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, yang hidup dalam ibumu Eunike, nenekmu Lois. Sebenarnya percakapan-percakapan pribadi seperti itu harusnya yang kita coba bangun bahkan melalui media yang ada. Saya lihatnya sih itu Pak. Selebihnya ya memang mesti dipikir. Ya mungkin masalahnya ini sekarang kelihatannya soal memilih kata-katanya. Nah di dalam kalau kita teks WA dengan mahasiswa kan kadang-kadang pendek-pendek, singkat-singkat, dan betul ya AQ segala macam, dan itu tidak personalize. Sebetulnya kita dengan Paulus sudah online sekarang, tapi masalah yang dia pakai seperti yang dikutip Pak Alex tadi masih relevan gitu. Bagaimana dia mengkaitkan dengan neneknya, bagaimana dia masukkan perasaannya ke dalam diri Timotius, itu yang mungkin bisa dijembatani dengan memilih kata-kata yang selama ini selalu terbatas, pendek, dan to the point gitu, yang ya kayak itu apa. Ya mungkin ini nanti waktu diskusi ya Pak. Ini tantangan, bukan peluang, ini tantangan. Iya benar. Boleh saya tambahkan satu lagi Pak tentang jadi sebenarnya begini Pak, yang tadi juga Pak Juara bilang, Pak Mur bilang di awal tadi, itu jadi pemikiran kami. Berulang-ulang saya juga kasih tahu ke teman-teman yang sekarang lagi mau bicara, kita go digital. Saya bilang, ingat, go digital bukan memindahkan bahan ajar kita ke materi yang bisa diakses PDF secara online. Jadi karena ada masalah pedagogi yang harus terjadi dalam platform baru yang dipilih. Jadi, Pak Charles, jika masih memungkinkan, sebenarnya slide saya itu bagian akhir tadi. Cuma, ya karena Pak Mur angkat, gitu ya, saya coba share juga. Kami lagi berpikir bagaimana bahan-bahan KTB, yang di atas Pak Charles, yang digital pedagogy. Jadi,
sebenarnya waktu saya cari-cari ternyata ada teorinya begitu ya. Dan waktu saya pelajari teorinya sekilas, karena saya juga belum dapat literatur yang sangat mumpuni begitu ya, saya melihat ini nih yang terjadi. Ada perubahan pedagogi dari content to conversation, dari consumption to creation, dari correct to correcting, dan dari control to chaos. Nah, ini menarik sekali waktu kalau Bapak Ibu nanti punya waktu mendiskusikan supaya bahan ajar kita nanti kira-kira bisa engage dengan situasi ini. Saya kasih pengantar sedikit saja dari ini ya, karena saya cuma dapat teorinya dari satu buku saja. Bukunya sebelumnya Pak Charles ya. Ini bukunya pun, dan ini cuma satu bab di dalam buku ini. Disrupting Higher Education Curriculum. Nah, poin yang menarik dia mengatakan begini. Proses learning generasi ini, apalagi kalau using digital, maka kita harus melihat, next slide-nya yang tadi. Next lagi satu. Anak-anak sekarang itu belajarnya lewat conversation. Sementara kebiasaan kita dalam generasi yang lalu, saya juga merasa masuk di generasi itu, kita merasa cukup kalau kita udah kasih kontennya. Kan udah dikasih modulnya, udah dikasih PPT-nya, udah. Tapi ternyata pembelajaran lebih lanjut adalah ketika materi itu dia bisa menikmatinya dalam conversation. Menciptakan percakapan-percakapan lanjutan yang di dalam percakapan itu terjadi pembelajaran. Nah, jadi mungkin nanti materi asistensinya yang harus dipikir otak begitu ya, dia dipikirkan mendalam bagaimana supaya menciptakan conversation ketimbang sharing konten. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan kita tanpa kita sadari selama ini adalah pertanyaan yang misalnya begini. Udah diajarin nih di kelas. Ada 3 hal untuk membawa pertumbuhan iman. 1, 2, 3. Lalu nanti di dalam materi ajarnya atau materi kelompoknya, jadi jangan lagi menanyakan sebutkan 3 hal untuk membangun iman. 1, 2, 3. Itu hanya dia masuk kepada konten. Tetapi harus dikembangkan kepada dia belajar melihat. Misalnya, dari 3 hal yang menumbuhkan iman, yaitu pentingnya membaca Alkitab. Maka pertanyaannya adalah, dalam situasimu saat ini, bagaimana membaca Alkitab telah menolong kamu bertumbuh dalam iman? Nah, itu pertanyaan yang akan menimbulkan conversation, bukan mengulang konten. Jadi, saya waktu pelajari, iya juga ya, jangan-jangan kita pindahin materi kita online, hanya karena bisa diakses PDF-nya, tapi di dalamnya yang terjadi cuma sebutkan 3 hal yang disebutkan tadi begitu. Lalu nanti dari consumption to creation dia kasih contoh begini. Setelah selesai misalnya belajar bab 2, maka mungkin kita akan minta tolong adik-adik atau teman-teman kita coba buat video singkat 2 menit tentang apa yang kamu pelajari dari bab 2. Jadi dia bukan hanya mengkonsumsi materi itu, tapi waktu dia memikirkan bagaimana menjadikannya video 2 menit. Anak sekarang edit video pintar-pintar ya. Gimana mengedit video 2 menit, dia belajar lagi. Dari materi itu, apa highlight-nya. Nah, itu menarik itu. Jadi, ini saya pikir iya ya, pola seperti ini yang kita harus waspadai supaya jangan sampai kita cuman going online hanya karena materinya kita pindahin. Kira-kira gitu Pak, dari saya. Oke. Makasih Pak Alex. Sekali lagi, disrupsi yang cukup besar untuk kita. Mudah-mudahan jam 3 bisa kita bicarakan. Silakan. Ada yang mau komentar lagi? Saya boleh Pak Juara, Charles. Oke, silakan. Silakan. Ya, khususnya untuk ini Kak Alex, pelayanan selama ini kan kita pelayanan besar. Misalnya ibadah besar yang sepertinya memang masih sepertinya kita pindahkan saja ibadah besar, nanti kita buka kapasitas 500 orang misalnya partisipan, setelah itu selesai. Tapi kita juga tidak tahu mereka menikmati atau seperti apa. Artinya pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi atau bisa mengetahui bahwa mereka itu memang mendapatkan gitu. Jadi nyampe gitu. Outcome yang kita harapkan dari pertemuan itu bukan sekedar hanya kehadiran, tapi sungguh-sungguh mereka bisa terbangun. Itu dari skala besar, artinya pembinaan besar. Yang kedua, nyambung ke situ adalah pembinaan yang kecil. Misalnya pembinaan kecil adalah kelompok-kelompok ATB. Kalau tadi memang ada salah satu tantangannya adalah nanti seharian dia semua di depan
karena sudah seharian kuliah online, apalagi nanti sebentar lagi nih bulan 8 ini kita masuk tahun ajaran baru. Berarti padahal di tahun ajaran baru kita juga berharap mereka kelompok kecil juga tetap jalan. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak mengoptimalkannya begitu? Jadi tetap beriringan, jadi yang kelompok besar tadi seperti itu, oke. Yang kecil ini juga supaya ada transperson tadi tuh Kak. Iya. Nah, apakah ada hal lain, mungkin pengalaman teman-teman di Jakarta tadi dari Singapura juga begitu? Boleh terima kasih Kak. Ya kita semua lagi nyoba sih ya. Jadi yang mungkin saya sharingkan adalah apa yang dicoba. Sebenarnya kami lagi diskusi dengan kampus di Jakarta karena kita punya pola yang offline selama ini, kita punya kerangka berpikir dan itu turun temurun. Itu yang terjadi misalnya pertama kumpulin orang. Nanti kalau sudah kumpul dapat data, biasanya mahasiswa baru masuk kan KKR atau apalah, dapat data, baru nanti kemudian tantang siapa yang mau ikut KTB. Jadi KTB itu sesudah pertemuan besar, harus pertemuan besar dulu, baru kemudian masuk yang lebih kecil-kecil. Saya lagi berpikir begini sih, apa mungkin dalam situasi kayak begini jadi dibalik ya? Begitu, jadi mungkin asisten bergerak duluan, begitu dapat data mahasiswa baru, udah langsung jalan aja sebelum ada hal yang lain misalnya. Itu udah berjalan, entah PMK atau siapapun yang melakukan. Jadi sebenarnya bisa jadi pertemuan kecil-kecil ini yang misalnya kami kakak-kakak PMK mau dampingin kamu, satu kakak dampingin 3-4 adik atau berapa jumlah yang kita sanggup. Ya itu kan kita bisa tanya, nggak mesti kerohanian aja. Gimana kosan kalau ternyata dia lagi di Bogor, atau bagaimana belajar online-nya susah apa tidak. Jadi maksudnya sudah ada kelompok-kelompok yang sebenarnya memperhatikan. Dan nanti pertemuan besar itu jadi puncak sebenarnya dari. Jadi itu mengubah pola pikir kita, bukannya kita dapat data lalu suruh ikut kebaktian besar baru masuk kelompok. Saya agak takut juga nanti benar-benar dia stranger di dalam ibadah besar. Belum lagi kita juga bingung kalau ibadah terlalu besar agak susah breakout room. Itu orang nggak saling kenal, mau ngobrol apa. Tapi kalau dia sudah punya kelompok, maka mungkin setelah kebaktian besar yang memang kita nggak sanggup evaluasi, maka kita bisa minta. Coba dong kelompok kita minggu ini bahas kemarin, khotbah kemarin di pertemuan besar. Jadi dia sudah punya kelompok yang basic untuk bisa berjalan bersama selama 1 semester itu. Baik untuk kuliah dia, untuk apa. Tapi itu didampingi oleh kakak-kakak, alumni-alumni dari PMK. Kira-kira seperti itu yang saya coba bayangkan. Lalu untuk bagaimana supaya menghindari orang nggak konsumtif habis. Mungkin kita perlu berpikir juga. Nah ini yang kami lagi lakukan ya, menyederhanakan bahan KTB. Bahan-bahan pembinaan mungkin disederhanakan sehingga bisa begini. Mungkin banyak hal yang harus dilakukan sebelum online. Nah ini kita juga belum tahu efektivitasnya, tapi lagi dicoba. Misalnya dia sudah, jadi pertemuan online-nya misalnya cuma setengah jam atau 45 menit, tidak usah lama. Jadi kadang-kadang kan kalau kita sekarang pikiran kelompok kecil KTB tuh 2 jam, 2 jam setengah, maka habis tuh waktunya dia. Padahal menatap layar, udah belajar seharian, malamnya lanjut KTB, itu sangat melelahkan. Jadi mungkin kita harus mengubah pola. Pertemuan online akan membahas bukan pembelajarannya itu terjadi offline, secara pribadi maksudnya. Lalu online-nya itu tinggal men-summarize atau mungkin more conversation rather than just throwing content. Kira-kira seperti itu. Mungkin juga kita bisa, anak sekarang misalnya Bapak Ibu ada Bible Project, it's very good. Bible Project, kita bisa aja minta mereka nonton dulu Bible Project di YouTube misalnya, waktu mau bahas kitab apa. Dan waktu kita ketemu online, kita hanya akan discuss rather than mengajarkan the whole things when online. Saya lihatnya sih, mungkin ke depan kita mesti kolaborasi pakai konten-konten orang. Kita kira seperti itu. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Masih ada kawan yang kita masih punya waktu kira-kira 15 menit. Silakan, siapa yang mau mempergunakan kesempatan ini?
ini masih jauh dari bulan Desember sehingga jangan malam kudus suci senyap. Sedikit saya Pak Juara. Oke, Pak Rilus silakan. Ya, makasih Pak Alex. Mungkin salah satu, ini saya mulai dari kendala ya, khususnya untuk IPB yang sekarang ini, semester yang akan datang ini. Jadi di IPB ini kan sudah di-declare bahwa semester yang akan datang ini, semua perkuliahan segala sesuatu itu sudah online. Dan tidak dianjurkan mahasiswa baru itu datang ke Bogor. Nah, di situ persoalannya. Ini kan mahasiswa baru dari berbagai daerah, pelosok tanah air. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi diceritakan bahwa ada mahasiswa yang naik ke masjid itu tadi, naik pohon, Mbak. Cari sinyal. Kalau ini cerita Mbak tadi, Oli tadi ya, yang di Makassar, yang mahasiswanya naik ke masjid itu jatuh dan meninggal. Oke. Nah ini kan karena persoalan akses gitu ya. Kemudian ini mahasiswa baru. Nah ini mungkin tantangan yang lebih berat memang untuk mahasiswa baru yang sementara akan diawali ini. Nah kira-kira apa ya? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ya supaya mereka ini jangan sampai tertinggal gitu ya. Pak Juara ini ahlinya digital divide ini terjadi ini di kalangan mahasiswa ini. Sebenarnya dosen pun terjadi digital divide juga ini. Saya yang termasuk yang di belakang ini. Jadi ini tantangan saya kira. Barangkali ada apa ya ide yang bisa. Iya. Tapi selain itu Pak Alex dan kawan-kawan, saya setuju yang tadi. Saya juga pernah menyampaikan ke mahasiswa di IPB yang pemuridan itu tantangan yang mereka hadapi. Nah, saya bilang sebetulnya dengan adanya online ini sebetulnya bisa penggunaan waktu lebih efisien juga. Artinya kan tidak perlu harus jalan jauh kena macet, apalagi kalau di Bogor kan macetnya minta ampun. Nah, tapi tadi apalagi kalau misalnya on time, katakanlah kalau misalnya mau jam 8 jam 8 sampai jam 9 selesai gitu. Jadi waktu sebenarnya lumayan tidak harus ya itu tadi ngobrol kesana kemari juga tidak perlu barangkali gitu ya. Itu satu kelebihan juga bisa lebih efisien waktu. Nah yang terakhir ini sedikit sharing dari pengalaman mengajar ya, ini bukan agama. Ketika kami kombinasikan ya antara PDF bernarasi gitu, kemudian setelah itu lalu ada tanya jawab. Saya kok pengalaman itu menunjukkan bahwa mahasiswa jauh lebih berani dan aktif bertanya gitu dibanding yang direct gitu. Kadang-kadang kalau direct tuh diam-diam aja, tapi di situ wah seru banget gitu. Sampai saya menjawabnya kewalahan juga gitu ya lewat karena menjawabnya waktu itu sih ada yang lewat teks ya, kita lewat teks seperti itu. Jadi mungkin ya tadi itu ada juga sih keuntungannya ketika lewat online orang bisa lebih berani menyatakan pendapat, sharing. Makasih. Iya. Makasih Pak Rilus. Saya boleh langsung tanggapi aja mungkin ya, Pak. Ya, silakan Pak Lex. Baik. Pak, saya setuju banget begitu ya melihat bahwa jadi kalau dibilang anak sekarang nggak mau ngomong, mungkin masalahnya bukan dia nggak mau ngomong, tapi cara kita nyuruh dia ngomong nggak pas. Jadi ini contoh ya, saya ngalamin tuh seperti yang Pak Rilus juga. Saya bahas yang terakhir dulu ya. Ini anak-anaknya bertanya, apalagi jadi gini. Kalau kita ada dalam pertemuan Zoom seperti ini, bisa jadi dia malu bertanya. Kenapa? Karena pertanyaannya itu ada namanya dia. Begitu dia ketik, ketahuan siapa yang nanya. Begitu dia menanyakan sesuatu, orang bisa tanda kutip ngeliat, oh ini yang nanya. Nah, makanya saya lihat beberapa kali dalam pertemuan Zoom seperti ini, pertanyaannya disampaikan melalui Slido misalnya. Slido itu ya, Slido. Nah, itu menarik tuh, karena pertanyaannya dia tidak perlu tulis nama. Lalu kemudian dia bisa bertanya dengan bebas. Nah, ini jadi menarik juga kalau lihat anak sekarang itu mau nanya tapi nggak mau ketahuan begitu.
Ini bingung juga kita ya. Terus kadang-kadang lebih suka nulis ketimbang ngomong langsung. Kalau Bapak Ibu punya anak remaja mungkin begitu ya. Di Instagramnya panjang ceritanya. Tapi kalau papa mamanya, ya tidak. Gitu ya. Nah itu bagi saya akhirnya melihat bahwa mungkin kita perlu bisa menjembatani supaya memang apa yang mereka mau tanyakan terungkap. Tapi kita juga tahu caranya membuat mereka mau bertanya. Misalnya jangan bertanya akhirnya dia dipermalukan begitu. Nah itu kalau di mungkin kalau kuliah beda ya. Kalau kuliah saya pikir ya anak-anaknya mau tahu karena memang itu ilmu ya. Tapi kalau dalam kerohanian mungkin pertanyaan dia sangat real misalnya, Kak, saya lagi online begini jatuh terus dalam pornografi. Gimana mau bertumbuh pakai internet? Jatuh mulu dalam pornografi. Tapi kalau dia langsung tanya ketahuan namanya siapa. Jadi di Slido itu tanpa nama, tapi kemudian dia bisa bertanya dengan lebih bebas. Jadi saya melihat ada poin itu yang penting ya untuk kita sama-sama bisa coba tetap meyakini bahwa ini generasi yang juga Tuhan kasihi dan Tuhan mau mereka bertumbuh dan kita harus cari caranya. Nah, mengenai tadi ya, bagaimana kalau kita lihat ada yang memang bergumul dengan kuota dan seterusnya. Nah, saya berpikir juga Bapak Ibu sekalian, memang akhirnya tidak bisa semuanya hanya online. Ada hal-hal yang Bapak Ibu mungkin harus pikirkan. Nah, saya nggak tahu nih gimana untuk konteks. Nanti Bapak Ibu kan yang kenal mahasiswanya ya. Mungkin perlu bikin survei siapa yang kesulitan jaringan, siapa. Jadi maksudnya asisten agama juga bisa aware dengan kondisi setiap adik-adik. Saya pernah bikin bahan. Mungkin Pak Charles bisa tolong begitu ya. Jadi ini bagian terakhir slide saya. Ketika pandemi terjadi, saya melihat kebutuhan ini. Nah, saya coba. Sebenarnya saya ini orangnya suka nyoba-nyoba ya. Saya bikin hashtag tumbuh 30 menit. Jadi apa yang saya buat ini adalah saya mengelola konten-konten yang ada. Jadi misalnya ada khotbah singkat. Khotbah singkat dari seorang teman, misalnya waktu itu saya lupa, saya ambil punya Pak Mangapul mungkin ya. Beliau khotbah tentang kehendak Allah atau apa. Dia ngomongnya, ini menjadi murid sejati ya. Jadi dengarkan podcast misalnya atau nonton video singkat. Jadi bahan ini saya susun berdasarkan asumsi tadi. Bahwa dia bisa pakai pribadi, waktunya hanya 30 menit, dan kita kasih akses ke konten-konten yang mereka lebih gampang dengar. Ketimbang suruh nonton video khotbah 1 jam, itu makan kuota. Dengar Spotify yang mungkin lebih singkat, dia bisa. Jadi saya kasih pilihan, silakan mau dengar bisa, mau nonton bisa. Tapi kemudian sesudah itu, next, ya ini kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih melibatkan conversation sebenarnya. Ini ya belum terlalu tajam pertanyaannya, tapi poinnya adalah saya tulis di situ renungkan secara pribadi. Jadi apa yang Tuhan ingatkan, tulis kalimat singkat. Ini anak sekarang senang berbagi. Tulis kalimat singkat, lalu kamu share sama temanmu, share di media sosialmu, hashtag segitu. Kalau kamu dalam kelompok, nah ini yang kamu lakukan, diskusikan, sharingkan. Nah saya lagi berpikir begini, kalau dia tidak bisa ikut pertemuan online, maka mungkin ada rekaman tertentu yang bisa dia dengar, tetapi kita menyiapkan bahan yang bersifat conversational, yang menolong dia akhirnya setelah dengar ini yang kamu lakukan, lalu kemudian bisa aja dia dengan satu kakak asisten atau mentor. Jadi poin saya adalah walaupun dia sulit sinyal, mungkin dia nggak bisa ikut pertemuan online waktu secara live, tetapi dia bisa diberikan bahan lebih lanjut untuk menolong dia, apa yang mesti dia dengar, setelah dengar ini apa langkahnya dan bagaimana seterusnya. Lalu mungkin kakaknya janjian, nanti saya telepon ya, 5 menit kita diskusi apa yang kamu dapat, misalnya seperti itu. Jadi poinnya adalah coba pikirkan caranya supaya yang tidak bisa online pun tetap bisa belajar. Kira-kira seperti itu sih Pak. Kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu untuk satu orang lagi. Pak Juara,
Ya, silakan. Ya, silakan Pak James. Ya, terima kasih ya. Pak James. Tadi saya dengar sekarang ini begitu mengagumkan platform online ini untuk segala macam cara, dari bidang pendidikan, pengajaran, kemudian spiritual dan seterusnya gitu ya. Nah, saya jadi berpikiran gitu ya, yang membuat kita begini kan karena ada bahaya COVID, ya kan? Nah, kalau saya lihat dari dulu, memang anak-anak muda itu ya pakai internet atau apa yang bukan untuk belajar, hanya untuk dia lihat sesuatu gitu ya, atau apa chatting dan segala macam, bukan untuk belajar gitu. Tapi sekarang dipaksa untuk belajar dia. Nah, pengalaman saya nggak tahu waktu saya ngajar daring, apa dia tidur atau apa, saya suruh open kamera, dia nggak mau juga gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan saya kira masih lebih bagus lah kalau kita offline gitu ya, dalam pengajaran, dibanding dengan online seperti itu gitu. Nah, tapi memang dahsyatnya COVID-19 ini ya membuat manusia ini harus patuh sama dia supaya online kan. Nah, semuanya pun online. Satunya itu misalnya bagaimana kita mengevaluasi spiritualitas dari mahasiswa gitu. Nah, susah itu. Nah, artinya dia buka Zoom misalnya, ikut dia, kita nggak tahu apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau offline kita tahu dia tidur, dia di kelas gitu kan, atau kirim-kirim kertas dengan temannya atau bagaimana, tahu kita gitu. Tapi kalau offline kita nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu kita bagaimana pertumbuhan spiritualitas dia gitu di dalam mendapatkan pengajaran dari kita gitu ya. Nah, yang berikutnya saya kira ya selesailah pandemi COVID ini supaya bisa offline lagi gitu ya. Itu tapi sudah. Saya kurang yakin bahwa nanti online ini akan berjalan terus. Nah, karena online ini kan dari dulu di apa orang gitulah. Artinya bahwa ini adalah agen 666 gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Akhir zaman gitu. Ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Agus Nanloh ini? Kita diajar sekarang untuk 666 kita sekarang. Terima kasih lah. Terima kasih. Silakan Pak. Silakan Pak Alex. Terima kasih, Pak. Pak James ini berat ini Pak James ini. Kira-kira 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu kali, Pak, ketika komputer pertama kali muncul, nggak banyak orang mau beralih dari mesin ketik ke komputer. Jadi, maksudnya saya melihat memang ada ini ya. Bahkan dulu ya, saya ingat sekali itu kan komputer dibuat lah itu. COMPUTER. C itu 1, 2, 3. C itu 3. O itu JKLMNO. O itu 15. Saya ingat sekali, nanti Bapak Ibu bisa coba ya. COMPOUTER itu masing-masing dikali C 3 kali 12 kalau nggak salah. Nanti cobalah ditambahkan semua, itu bawahnya 666. Jadi dulu saya ingat banget itu. Saya ingat banget itu semua waktu komputer muncul dibilanglah alatnya setan begitu ya. Tetapi sekarang gereja mana yang nggak pakai komputer, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin saya bukan mengatakan ini ya Pak, bahwa kita harus waspada tanda-tanda akhir zaman dengan segala simbolnya. Tapi ada hal-hal yang juga Tuhan berikan, kita harus aware, dan itu bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Internet untuk orang buka porno bisa, jatuh dia dalam dosa. Untuk cuma gosip-gosip bisa. Tapi saya pikir sekarang jadi tantangan buat kita memakainya untuk pembelajaran, memakainya untuk
membangun kerajaan Allah, meluaskan, bahkan menarik ya, kita bisa connect sama orang yang ada di negara bagian mana untuk beribadah bersama, bersekutu. Jadi saya tetap melihat kalau teknologi itu netral ya. Di balik itu siapa yang menggunakannya. Saya pikir kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan mengembangkan itu jadi seperti talenta yang dipakai bagi kemuliaannya. Waspada juga, makanya saya bilang tadi Pak ya, anak-anak ngomong gimana spiritualitas pakai internet, jatuh saya dalam dosa Kak. Tapi ya itu akhirnya saya telepon, kita ngobrol. Jadi akhirnya saya melihat banyak cara yang Tuhan izinkan kita lakukan, termasuk juga untuk memberikan edukasi, awareness terhadap bahaya negatif dari semua yang online ini. Itu kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih bagus. Baiklah, terima kasih Pak Alex. Saya pikir pengen masih ingin Pak Alex ya, yang lebih panjang, tapi Gak apa-apa, Pak. Nama kedua saya Agus. saya tidak ingin mengambil kesimpulan. Saya hanya mengatakan bahwa kita memang dipaksa untuk mempergunakan teknologi. Sekarang ini kita dipaksa untuk melayani. Dan teknologi itu ada yang sinkronus, ada yang non sinkronus, dari sudah diceritakan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang video saja, ada yang audio visual. Ada yang audio saja, ada yang audio visual. Kita dipaksa untuk belajar terus mempergunakan teknologi ini untuk melayani. Dan saya katakan harus dipaksa karena bukan hanya teknologinya yang berubah, tetapi orang yang kita layaninya juga berubah. Itu saya pikir poin penting itu, karena jangan-jangan kita selama ini menganggap bahwa yang kita layani itu sama dengan kita, padahal mereka juga sudah berubah. Saya sudah berumur 60 tahun, mahasiswa sekarang 17 tahun. Beda-beda tipis itu. Selisih 43 tahun, itu pasti sesuatu yang sangat berubah. Saya harus menyesuaikan diri dengan perubahan, dan saya dipaksa untuk mempergunakan teknologi yang berubah ini. Saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu punya kesimpulan sendiri dari apa yang dikatakan oleh Pak Alex. Sekali lagi Pak Alex, terima kasih untuk gugatan-gugatanmu sore hari ini. Kalau tidur saya terganggu malam ini, tanggung jawab Pak Alex. Makasih Pak Alex. Sama-sama Pak. Kepada Doni.